Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang keempat dalam kuliah online. Ya, kalau saya lebih gampang supaya ada dalam Yuna Setik, kuliah online yang keempat. Penyuluh itu terbagi tiga, ya. Ada penyuluh negeri, penyuluh swasta, dan penyuluh mandiri. Ya. Terus jangan lupa juga faktor utama sukses dan tidaknya seorang penyuluh adalah komunikasi. Apa yang bisa menyebabkan orang bisa sukses? Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua komunikasi, yang ketiga komunikasi. Komunikasi itulah yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh kita sebagai seorang penyuluh. Penyuluhan ada metodenya, di mana metode penyuluhan adalah cara penyampaian materi penyuluhan oleh seorang penyuluh atau komunikator kepada kelompok orang, ya, atau perseorangan atau bahkan kelompok massa, yang itu merupakan audiensi dari seorang komunikator atau dalam ini adalah penyuluh, di mana mereka disebut dengan komunikan, baik langsung ataupun tidak langsung, agar mereka komunikan tadi yang satu orang, sekelompok orang atau massa menjadi tahu, mau dan mampu menggunakan apa yang diinginkan oleh komunikator, dalam ini adalah seorang penyuluh, ya, jangan lupa. Jadi sekali lagi ada metode tersendiri. Seorang penyuluh itu bisa menjadikan orang itu menjadi tahu. Kan balik lagi, setelah tahu teknologi, biasanya ada orang juga yang tidak mau menerapkan teknologi tersebut. Gitu. Tapi kita berharap seseorang yang atau kelompok orang itu atau komunikan itu setelah tahu metode atau teknologi yang akan kita informasikan kepada mereka, mereka mau memanfaatkan teknologi tersebut. Itu ya. Terus, tapi mereka ada juga kelompok orang yang tahu tentang teknologi, dia mau melaksanakan teknologi tersebut, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan teknologi tersebut. Makanya sekali lagi, diharapkan seorang komunikator, dalam ini adalah penyuluh, harus menjadikan komunikan tersebut tahu, mau, dan mampu menggunakan apa yang diinformasikan oleh seorang penyuluh, dalam ini adalah komunikator. Makanya orang sering menyatakan komunikator tersebut harus juga menjadi seorang provokator. Jadi Anda jangan tersinggung manakala disebut seorang provokator. Bahkan kalau saya beranggapan menjadi seorang provokator harus rada atoh. Kulantaran provokator itu dalam arti sebenarnya adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain disebut provokator. Ya. Menjadi seorang provokator harus menjadi seorang komunikator. Tidak mungkin dia menjadi seorang provokator kalau menjadi seorang komunikator. Tidak mungkin dia akan menjadi seorang penyuluh yang baik apabila dia tidak tidak bisa menciptakan pengaruh, influence terhadap kelompok orang yang disuruhnya. Dalam hal ini adalah seorang disebut dengan komunikan tadi. Itu selanjutnya sekali lagi, tidak hanya metode penyuluhan, jangan lupa penyuluh pun harus mempunyai tujuan. Di mana penyuluh dalam hal ini komunikator tadi, kalau kita sedang bicara disebut komunikator, sekali lagi kalau penyuluh tersebut sedang mendengarkan disebut komunikan, dapat menerapkan suatu metode atau kombinasi metode, silahkan saja. Ini tergantung pada skillnya masing-masing, tergantung pada kecapapan masing-masing. Yang tepat dan bisa berhasil guna, ya, bagi masyarakat yang disuruhnya, supaya kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan oleh seorang komunikan atau kelompok komunikan untuk menimbulkan perubahan yang dikehendaki. Perubahan dikehendaki apa? Yaitu perubahan perilaku komunikan, termasuk lingkungannya, yang bisa berdaya guna dan berhasil guna. Di mana sekali lagi tujuannya dari seorang penyuluh, dalam ini disebut dengan komunikator, itu si komunikan tadi, dalam ini adalah mungkin petani, itu bisa berdaya guna dan berhasil guna. Jangan sampai orang yang sudah unhave potential, kita tidak tingkatkan. Kita berharap bahwa mereka yang biasanya biasa-biasa saja dalam melaksanakan kegiatan bisa melakukan kegiatan yang lebih mendalam agar bisa berhasil guna. Dan apabila sudah berhasil guna, biasanya akan berdampak terhadap
kesejahteraan. Ya, jadi berdaya guna dan berguna berdampak kepada masalah kesejahteraan. Beberapa prinsip dalam metode penyuluhan, jangan lupa sekali lagi ada beberapa prinsip dalam metode penyuluhan. Yang pertama adalah upaya pengembangan berpikir kreatif. Jadi orang yang berpikir kreatif itu biasa sekali lagi ya, mandiri, tidak mencontoh, tidak menjiplak dari yang lain. Itu kreatif tadi. Ya, kalau misalnya mencontoh, memunculkan ide, itu tidak jadi masalah. Asal jangan mencontoh plek semuanya, jangan. Tapi kalau misalnya mencari kreativitas dari hasil karya orang lain yang disempurnakan, dimungkinkan. Jadi tidak harus kreatif itu bersih semuanya dari kita, tidak. Mungkin ada orang lain yang bisa menciptakan kegiatan yang bisa memunculkan kreativitas bagi kita, memungkinkan, bukan menjadi seorang plagiator ya. Jadi biasanya sekali lagi seorang yang berprofesi adalah mandiri. Tentu saja karena kreatif, dia harus juga kreatif dan mampu mengatasi tantangan. Dimana sekali lagi, setiap masa, setiap generasi ada tantangannya masing-masing. Jangan lupa sekali lagi, tantangan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan dirinya. Karena ada firman Allah yang mengatakan, kalau tidak salah artinya, ya Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi begini misalnya tadi, kita sebagai mahasiswa diberikan tantangan tadi untuk mencari nilai setinggi-tingginya. Tidak harus memberikan nilai setinggi-tingginya. Tetapi itu karena memberikan nilai setingginya adalah tugas dari seorang dosen atau tantangan seorang dosen. Memberikan nilai seobjektif mungkin dengan tinggi itu adalah kreativitas dari seorang dosen. Ya, jadi tantangannya berbeda-beda. Kalau Anda sebagai mahasiswa mungkin sebagai mahasiswa Anda diberikan tantangan untuk belajar secara maksimal, akan mendapat nilai maksimal. Dosen memberikan penilaian secara maksimal agar bisa seobjektif mungkin memberikan penilaian kepada Anda, agar orang tua Anda juga paham bagaimana kemampuan diri Anda sesuai dengan apa yang dilaksanakan di kampusnya masing-masing. Ya, yang kedua sekali lagi, prinsip dalam metode penyuluhan adalah sekali lagi tempatnya itu ditempatkan dalam kegiatan yang sasarannya jelas. Ya, sekali lagi, jangan lupa penyuluhan itu harus bersifat real sesuai dengan situasi di lapangan. Ya, harus juga real sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat yang dihadapi. Yang ketiga, prinsip dari dalam metode penyuluhan adalah jangan lupa adalah ciptakan lingkungan yang akrab dengan sasaran agar tercipta keterbukaan yang akan memudahkan dalam mengemukakan masalah. Karena sekali lagi kalau tidak akrab biasanya tidak terbuka para petani untuk melakukan masukan atau pertanyaan. Kalau biasanya sulit untuk terbuka, dia tidak mau bertanya, apatis, ya itu menyulitkan kita untuk memahami masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan tentu saja apabila mereka tidak menyampaikan dan sulit diketahui oleh kita tidak bisa mencarikan jalan keluar bagi mereka agar proses penyuluhan itu berjalan dengan baik, efektif, berdaya guna dan berhasil guna. Sekali lagi prinsip dalam metode penyuluhan ini sekali lagi harus difikirkan secara mendalam, ya, agar bisa mencapai kesuksesan dalam penyuluhan. Dan itu semua sekali lagi bisa dijalankan oleh penyuluh apabila penyuluh mampu menciptakan lingkungan yang akrab yang dapat mencairkan suasana, ya, agar bisa menciptakan keterbukaan yang memudahkan untuk para petani mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang tentu saja sekali lagi pendapat itu belum tentu sejalan dengan keinginan kita. Jangan lupa kritik dan saran dari mereka dalam hal ini adalah petani, komunikan, anggap oleh kita sebagai vitamin, ya, untuk kesehatan bagi seorang penyuluh. Jangan kritik dan saran dari mereka dipotong oleh kita, dipatahkan oleh kita, bahkan diberikan situasi yang kira-kira mereka jangan sampai bertanya kepada kita. Waduh, sulit sekali lagi. Suatu lembaga yang tidak mau diberikan kritik dan saran, tunggu
waktunya suatu saat ya lembaga tersebut akan jatuh dengan sendirinya walaupun tidak dijatuhkan oleh kritik dan saran. Terima kasih. Itulah pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.